kita harus cari ini tempat yang lebih netral. Kalau kemarin PKB bisa menyelenggarakan walaupun ada tekanan ya, karena lalu ke Bali. Di Bali otomatis agak netral dibandingkan di Jawa Timur atau di Jawa Tengah kan begitu kan? Sehingga di Bali Iya. bisa sukses karena ada pecalang dan mungkin poldanya juga lebih netral begitu kan? Mereka berani gitu kan membuat framing untuk datang dan sebagainya. Kalau bisa jangan bahas sejarah saja, tapi bahas nasab kan dalam videonya begitu. Tetapi dari belakang mereka mengatakan tidak boleh bahas nasab kan. Nah itu yang sebenarnya terjadi dan itu masih ada buktinya berupa screenshot SMS atau WA yang disampaikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah surat resmi ya yang dikeluarkan dari panitia seminar di UIN Wali Songo. Ternyata acara yang digelar pada tanggal 10 September itu gagal ya. Kenapa? Karena ada surat atau himbauan daripada Kapolri untuk menggagalkan atau membatalkan acara tersebut karena menimbulkan dari berbagai macam kontroversi ya, masalah keamanan ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Saya ingin membaca ini bukan sebagai panitia, Mas Yusuf. Ya, Kebetulan boleh. Siap. memang LP2M itu sudah mengeluarkan press release terkait dengan istilahnya apa ya? Pembatalan itu agak kasar, istilahnya mengcancel biar lebih lembut, Mas. Mengcancel kegiatan ini itu sudah tersebar dan itu ditandatangani resmi oleh Prof. Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi yang notabene beliau sebagai ketua panitia. Jadi saya menyampaikan dalam kesempatan ini sifatnya merujuk atau dalam karya tulis ilmiah itu sifatnya footnote. Saya menyampaikan secara publik, saya mengambil footnote dari press release. Sifatnya begitu, Mas Yusuf. Bukan sebagai panitia, tapi sebagai orang yang merujuk, yang ingin memaparkan beberapa pandangan saya terkait dengan pembatalan seminar internasional. Atau istilahnya bukan pembatalan, Mas, meng-cancel seminar internasional. Entah cancel dalam konteks apa itu, nanti akan kita baca. Di sini suratnya surat pembatalan. Oke, Ubed. Silakan langsung dibaca, Ubed. Oh gitu ya, suratnya saya baca langsung aja ya. Ya. Kepada yang terhormat Kapolri, 2 Kapolda Jawa Tengah, 3 Kapolrestabes Kota Semarang, 4 Rektor UIN Wali Songo Semarang, 5 para narasumber dan moderator, dan 6 seluruh lapisan masyarakat. Surat pembatalan diskusi publik nomor sekian-sekian-sekian yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ahmad Arif Junaidi, NIP, sekian-sekian, jabatan Ketua LP2M Wali Songo Semarang. Setelah memperhatikan kronologi di bawah ini, pertama, dalam rangka menjembatani perbedaan pendapat soal ketersambungan atau keterputusan nasab klan Ba'alwi pada Nabi Muhammad yang mengarah pada benturan fisik antara kelompok yang pro dan kontra klan Ba'alwi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LP2M UIN Wali Songo Semarang bermaksud menyelenggarakan diskusi publik dengan tema migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alwi di Indonesia yang akan digelar pada Selasa 10 September 2024 di UIN Wali Songo Semarang. 2. LP2M UIN Wali Songo Semarang telah mengundang para narasumber kegiatan diskusi publik tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024. Dan para narasumber telah bersedia hadir memenuhi undangan tersebut. 3. LP2M UIN Wali Songo Semarang telah berkoordinasi dengan Polres Tabes Kota Semarang dan Polda Jawa Tengah untuk mendiskusikan pengamanan kegiatan tersebut. 4. Pada hari Kamis sore 5 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, tim Markas Besar atau Mabes Polri berkunjung ke kantor LP2M UIN Wali Songo Semarang untuk bermusyawarah soal diskusi publik tersebut. Tim Mabes Polri menyampaikan kajian dan analisis
kerawanan keagamaan dan potensi benturan fisik antara dua belah pihak di akar rumput yang mungkin akan terjadi antara kelompok pro dan kontra Ba'alwi menjelang, saat, dan sesudah diskusi publik tersebut. Karenanya demi kemaslahatan bersama, tim Mabes Polri menyarankan agar LP2M UIN Wali Songo Semarang menunda atau membatalkan diskusi publik tersebut. Memperhatikan saran tim Mabes Polri tersebut, maka LP2M UIN Wali Songo Semarang memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi politik, migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alwi di Indonesia yang sedianya akan digelar pada hari Selasa 10 September 2024. Demikian surat pembatalan kegiatan diskusi publik ini disampaikan untuk menjadikan maklum. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan akibat pembatalan ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Semarang, 6 September 2024, Ketua Ahmad Arif Junaidi, tertanda tangani. Dan Baik. Stempel resmi, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Surat ini surat resmi. Tadi sudah jelas bahwa ada kronologi. Kita tidak akan berbicara tentang siapa yang bersalah atau mengkambing hitamkan siapa di dalam podcast kali ini. Sebelum ke Prof. Hendy, mungkin Ki Ubed sebagai bagian dari Sivitas Akademika dan atau bagian dari dosen UIN Wali Songo, ini bagaimana memaknai surat ini dan dinamika tentang polemik nasab yang sejatinya digelar diskusi publik ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh netizen di Indonesia kemudian dibatalkan. Oke, saya ada dua hal yang terbersit di pikiran saya, Mas. Kalau memang alasannya menunggu pelantikan Presiden RI 2024 pada bulan depan, saya memaklumi, Mas. Sehingga acara bisa dilaksanakan setelah pelantikan Presiden dengan garansi dari Mabes Polri merekomendasikan Polda Jateng untuk mengawal pasca pelantikan Presiden nanti tetap harus dilaksanakan. Sehingga tidak ada kecurigaan publik, tidak ada fitnah publik terkait dengan pelaksanaan seminar internasional yang sangat akademis ini, yang notabene sebagai pemerintah harus menjaga hifdzul akal, yaitu menjaga potensi akal, pengembangan akal, pencerdasan dan pencerahan akal untuk membangun peradaban umat manusia, wabil khusus untuk kemajuan bangsa ini. Dalam perspektif yang pertama ini saya setuju, Mas. Tapi dalam perspektif yang kedua, saya sangat tidak setuju. Yaitu ketika alasan yang dikeluarkan dengan istilah pembatalan ini dilatar belakangi kedatangan Mabes Polri yang didasarkan kepada interest, human interest person-person tertentu yang ingin membangun hegemoni atau relasi kuasa yang tidak seimbang di tengah masyarakat, yang di sana dilatar belakangi oleh sosok-sosok dari klan Ba'alwi yang sangat hegemonik dan ingin membangun kehendak kuasa melalui status sebagai cucu Nabi. Kalau memang ini yang menjadi latar belakang Mabes Polri menjadi termotivasi untuk ikut ambil bagian, bisa menghentikan dalam tanda kutip acara ini sangat-sangat disayangkan, Mas. Sangat-sangat disayangkan karena ini akan mematikan potensi akal anak negeri yang akan membangun peradaban negeri ini untuk kemanusiaan dan pencerahan, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, saya langsung ke Prof. Hendy. Prof. Hendy, bagaimana Anda membaca fenomena ini, dinamika ini? Bahwa seminar tentang polemik nasab, migrasi, kemudian peran klan Ba'alwi di Indonesia ini menjadi menarik. Tidak hanya menarik dari sisi positifnya, tetapi menarik bagi aparat keamanan. Dan tadi sudah dikatakan pembatalan ini terkait dengan potensi-potensi kerawanan sosial, keagamaan. Silakan Prof, speakernya Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ubaidillah dan juga para penonton YouTube yang saya hormati, saya banggakan. Kita sebenarnya kan agak cukup lama tadi ya, kira-kira 2 hari yang lalu sudah mendapatkan kabar bahwa seminar internasional ini akan
atau di-cancel atau ditunda atau tidak jadi diselenggarakan di UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah pagi ini clear, ada semacam pernyataan resmi dari panitia bahwa ada larangan atau ada himbauan, ya bukan larangan, himbauan, karena memang nggak boleh dilarang, himbauan dari Mabes Polri karena terkait dengan keamanan. Ya, keamanan, kemungkinan memunculkan sebuah konflik atau ada penggalangan massa dan sebagainya, karena ini memang sebuah isu yang sangat panas dan isu yang boleh dikatakan ada dua belah pihak. Satu mendukung klan Ba'alawi dengan berbagai macam reasoningnya, dan yang kedua ada yang ingin menunjukkan bahwa klan Ba'alawi itu bukan zuriyah Rasulullah. Ini kan sudah diskusi yang cukup panjang, dan memang sebenarnya diskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini dan kemudian membutuhkan sebuah forum yang lebih ilmiah, lebih terbuka, itu memang suatu hal yang keniscayaan. Artinya sekarang debat tentang klan Ba'alawi ini kan begitu marak dan begitu keras, bahkan panas begitu ya di media-media sosial. Ini tentu saja sebenarnya pihak-pihak seperti yang terkait dan punya kompetensi itu boleh dikatakan dipanggil secara moral untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan dibiarkan pengelompokan atau katakanlah semacam mobilisasi antar pendukung itu dibiarkan terus berlanjut. Sekarang saatnya untuk dilakukan semacam seminar diskusi untuk Untuk meningkatkan pemahaman, untuk mendudukkan proporsi pengetahuan yang lebih lengkap mengenai apa yang sebenarnya menjadi kontroversi di persoalan nasab Ba'alawi ini. Ini butuh forum. Nah, ternyata forum-forum yang seringkali diusulkan ternyata dianggap oleh analisis dari pihak keamanan itu tidak aman. Karena ada kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan forum-forum seperti ini. Bukan begitu. Nah, sebenarnya dari sisi negara, tidak ada undang-undang manapun di Indonesia ini yang melarang seminar akademik, seminar ilmiah, apalagi itu seminar yang terkait dengan sebuah hal yang kontroversi untuk menyelesaikan persoalan kontroversi. Itu tidak ada larangan itu. Memang bisa saja kalau diskresi ya, larangan itu diadakan karena memang bisa memungkinkan terjadinya konflik besar misalnya begitu, atau karena isu yang dibahas itu memprovokasi masyarakat misalnya begitu. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat tujuan utama dari akan diadakannya sebuah seminar internasional ini justru ingin memunculkan pemahaman bersama, ingin supaya ada pengertian bersama sehingga muncul toleransi, muncul konsensus di antara mereka-mereka yang berbeda itu. Ketika informasi dan pengetahuannya itu kemudian dilengkapi, itu kan bisa memungkinkan katakanlah di forum itu akan diadakan konsensus-konsensus. Ya, daripada sekarang dibiarkan terus justru memunculkan pengentalan kelompok-kelompok yang saling salah menyalahkan. Lalu sampai kapan? Oke lah, memang sekarang kita waktunya sedang konsentrasi dengan akan adanya pergantian pucuk kepemimpinan nasional presiden, misalnya begitu. Tapi apakah lalu semuanya membiarkan sesuatu yang namanya sebuah kajian forum ilmiah lalu ditiadakan? Nah, ini yang makanya pagi ini saya senang, saya diundang oleh Mas Yusuf. Ini harus kita cari solusinya, Mas Yusuf. Pagi ini adalah wacana yang harus kita bangun untuk mencari solusi. Nah, solusinya adalah apa? Harus tetap ada, tapi juga harus menghormati kepolisian yang memiliki otoritas mengantisipasi jangan terjadi sampai keributan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Memang itu boleh. Nah, makanya saya mengusulkan kalau memang di tempat-tempat secara fisik itu berbahaya atau karena memang tempat fisiknya itu terkait dengan dua kekuatan ini sama-sama besar,
ya kita cari tempat yang lebih netral, yang jauh dari kelompok-kelompok yang bisa dimobilisasi untuk mengganggu sebuah perdebatan ilmiah. Karena perdebatan ilmiahnya ini sangat dibutuhkan. Perdebatan ilmiah untuk menyatukan pemahaman ini bagaimanapun juga sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada sebuah forum ilmiah yang bisa menjembatani dan menyelesaikan masalah ini akan semakin keras. Bahkan bisa semacam boleh dikatakan analoginya seperti kita biarkan api itu membakar di bawah seperti di dalam sekam gitu ya, yang tiba-tiba meledak. Jangan sampai seperti itu. Nah, untuk mengurangi besarnya api itu adalah dengan pengetahuan. Menyiram mereka dengan air pengetahuan, dengan informasi yang benar, sehingga supaya ada semacam deradikalisasi di dalam pengelompokan-pengelompokan, terutama mereka-mereka yang bisa dengan pengetahuan dan informasi itu bisa semakin dewasa di dalam menghadapi persoalan ini. Nah, oleh karenanya Mas Yusuf, saya usul kita harus cari ini tempat yang lebih netral. Kalau kemarin PKB bisa menyelenggarakan, walaupun ada tekanan ya, karena lalu ke Bali. Di Bali otomatis agak netral dibandingkan di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, kan begitu kan? Sehingga di Bali bisa sukses karena ada pecalang dan mungkin Poldanya juga lebih netral, begitu kan? Itu yang terjadi. Nah, kita juga harus perlu cari tempat. Kalau memang di dunia fisik sulit, ya terpaksa seminar ilmiah internasionalnya itu online, kita bikin online sehingga masa-masa itu tidak bisa menggerakkan mobilitas kelompok-kelompoknya untuk mengganggu. Karena memang di dunia demokrasi itu seringkali yang terjadi adalah kalau nggak negara yang membubarkan, karena negara punya kepentingan, maka seringkali adalah kelompok-kelompok yang sensitif yang mengganggu demokrasi atau mengganggu forum-forum ilmiah itu. Nah, kelompok sensitif ini tidak akan bisa apa-apa ketika kita ada di tempat-tempat yang netral, yang jauh dari mereka, atau yang di tempat-tempat yang online. Paling banter dia hanya ribut di media sosial. Kira-kira demikian, Mas Yusuf. Baik, menarik. Ya, menarik. Pertama bahwa kalau terjadi keributan, sebetulnya aparat keamanan itu harus mengantisipasi dan harus membentengi. Yang kedua, diskusi ini, publik ini harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai seperti api dalam sekam. Ini menurut saya sangat menarik. Yang ketiga, perlu ada tempat yang aman. Katakanlah di Bali. Semoga ini nanti kita digelar di Bali nih, di muktamarnya bekasnya PKB ini. Itu bisa aman di situ. Yang keempat adalah tentang sistem keamanan pasca Presiden Soekarno. Justru saya mengusulkan di era berakhirnya Kiai Ma'ruf Amin ini, saya berharap ini Kiai Ma'ruf Amin yang bisa memberikan sebuah kesejukan. Terbukti ketika ketegangan antara PBNU kemudian dengan PKB, Kiai Ma'ruf Amin menjadi solusi, menjadi ketua Dewan Syuro, dan itu clear. Saya yakin ketika Mbah Wapres ini turun tangan, beliau dekat dengan kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok tengah. Ketika digelar di Istana Kepresidenan, ini akan menarik, dan saya meyakini ini akan lebih aman. Mudah-mudahan Istana Kepresidenan di Bali saja, kan kita punya Istana Kepresidenan di Bali. Biar Kiai Ma'ruf di sana sebagai pembinanya sekaligus juga penanggung jawab acara ini, karena ingin merukunkan dua kelompok yang sama-sama dari pendukung Nahdien. Baru mendapatkan surat pembatalan. Mungkin Kiai Imad bisa memberikan sebuah statement terhadap pembatalan ini, sehingga seminar internasional ini terpaksa dibatalkan. Silakan Kiai. Terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum Profesor Dr. Henry Subiakto. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dr. Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamam. Terima kasih Mas Yusuf. Ini orang yang paling bertanggung jawab dalam tidak terselenggaranya acara diskusi ini adalah Mas Yusuf Mas. Ada begitu ini. Kenapa begitu? Karena setelah podcast kita semalam, kemarin malam itu, bahwa
acara tetap akan membahas nasab karena di situ memang saya diundangkan untuk membahas nasab. Coba lihat di dalam kronologi dari Profesor Dr. Arif itu, memang saya diundang karena adanya diskursus di tengah masyarakat tentang nasab Ba'alawi yang menurut tesis saya nasab yang terputus, nasab yang batilun, nasab yang munqati'un, mardudun wa maudhu'un. Disitulah LP2M mengundang saya kan. Kemudian ketika podcast semalam itu kita bersama Pada Suka TV, saya ungkapkan apa-apa yang akan saya narasikan di dalam forum diskusi publik internasional itu. Lalu pagi-pagi itu dari Rabita Alawiyah menghubungi pihak panitia, Mas Yusuf. Ya, dan itu dikomunikasikan kepada saya bahwa dari Rabita Alawiyah keberatan dengan adanya diskusi publik yang akan diselenggarakan 10 September itu membahas nasab. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah inginnya hanya membahas sejarah dan sudah ditentukan yang akan dikirim adalah Alwi Alatas dan Hanif Alatas. Dan itu ada screenshotnya dikirimkan pada saya kepada panitia untuk agar saya juga memperhatikan bersama-sama karena memang pihak UIN itu kan di jalan tengah. Mereka ingin acara ini berjalan tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, itu kronologinya seperti itu. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah mengirim SMS kepada pihak panitia agar 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Kemudian ya mereka meminta dari Rabita Alawiyah itu untuk pihak panitia membuat sebuah video yang menyatakan bahwa benar tanggal 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Cuma rupanya belum sempat ini dari pihak panitia untuk membuat video itu. Akhirnya mungkin terjadi sebuah hal-hal yang di luar kendali, yaitu datangnya dari yang mengaku sebagai dari Mabes Polri itu bahwa acara jangan sampai kalau bisa dilaksanakan karena ada ancaman-ancaman keamanan. Itu mungkin kronologisnya itu. Jadi memang gara-gara Pada Suka TV itu dari mereka menonton. Ampun ini. Kalau bisa disalahkan ini yang ajak podcast ini. Karena memang ini Pada Suka ini kompor kan. Jadi setelah Pada Suka ini kan ditonton oleh bukan hanya di Indonesia Pada Suka ini Mas Yusuf, ditonton juga oleh dari Yaman, dari Mekah, dari Malaysia. Ini banyak orang yang sekarang sedang memperhatikan isu-isu nasab dan salah satu channel favorit mereka adalah Pada Suka TV untuk mendapatkan informasi tentang bab nasab yang sedang terjadi diskursus di Indonesia ini. Maka Rabita Alawiyah ketika melihat Pada Suka TV, mereka mungkin gimana gitu kan, mereka berani gitu kan membuat framing untuk datang dan sebagainya. Kalau bisa jangan bahas sejarah saja tapi bahas nasab, kan dalam videonya begitu. Tetapi dari belakang mereka mengatakan tidak boleh bahas nasab kan. Nah itu yang sebenarnya terjadi dan itu masih ada buktinya berupa screenshot SMS atau WA yang disampaikan kepada saya sebagai dari pihak UIN mengharapkan acara itu sebenarnya terjadi, dilaksanakan, tetapi dengan kesepakatan bersama itu. Saya waktu itu belum memberikan statement apakah betul saya bersedia untuk hanya membahas sejarah. Karena memang kalau bahas sejarah itu sudah ada tokohnya yaitu Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Kalau saya lebih ke dalam masalah nasab Ba'alawi yang saya teliti kan. Jadi saya tadinya itu kalau misalnya sampai terjadi ini luar biasa sekali, tapi apapun yang terjadi saya respect apresiasi terhadap UIN Wali Songo yang telah berupaya untuk mendudukkan bersama pihak-pihak yang
sedang berdiskursus ini agar ada solusi di tengah-tengah masyarakat. Walaupun itu bukan keputusan, hasil diskusi itu adalah kesimpulan bukan keputusan. Tetapi minimal masyarakat akan melihat bagaimana sih dalil-dalil yang diberikan oleh saya sebagai orang yang telah secara yakin meyakinkan hakul yakin bahwa Ba'alawi ini memang bukan keturunan Nabi. Lalu bagaimana dalil-dalil yang akan diberikan oleh Rabita Alawiyah untuk mengkanter daripada tesis saya itu? Ini mungkin masyarakat sangat menunggu itu. Karena memang diskusi itu ada yang dilakukan untuk ma'rifatu haqiqati syai'i bil yakin, ingin mengetahui hakikat sesuatu dengan yakin, yaitu tahaqquq wa tasabbut. Ada juga diskusi yang dilaksanakan hanya ingin mengatakan bahwa kita belum menyerah gitu. Seperti diskusi yang sedang akan dilaksanakan di Rabita Alawiyah, yang mereka mengundang beberapa orang dengan forum tertutup. Itu bukan diskusi untuk ma'rifatu haqiqati syai'i bil yakin, tetapi hanya untuk mengesankan kami belum menyerah gitu. Kami masih struggle for eksistensi. Kami masih struggle untuk belum menyerah bahwa kami bukan cucu Nabi. Tidak. Nah, itu yang sedang diupayakan, dan kita memahami itu sebenarnya ya. Saya sangat memahami sebagai seorang yang meneliti dari nasab Ba'alawi ini, bagaimana posisi psikologis mereka di dalam menghadapi sebuah kenyataan bahwa ketika diteliti apa-apa yang telah mereka yakini selama ini, ternyata setelah mereka juga ikut meneliti dari tulisan saya itu, mereka kemudian mencari maraji saya itu, mereka melihat kitab yang saya sebutkan, ternyata memang tidak ada ini. Ternyata memang tidak ada sebuah kitab nasab pun yang ditulis dari abad ke-4 sampai abad 9 yang menyebutkan bahwa Ubaid leluhur mereka ini anak Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Isa, seorang keturunan Nabi yang terkonfirmasi. Ternyata benar loh, Ubaid ini enggak ada di kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai abad ke-9. Oh, ini katanya Imaduddin ini mengatakan leluhur mereka Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Ali Qoli Qasam, Ubaidillah, yang katanya imam itu tidak ada di dalam kitab sejarah sama sekali. Setelah mereka juga melihat referensi-referensi saya, dilihat di dalam kitab-kitab sejarah yang saya sebutkan, oh memang kok tidak ada ini. Dalam kitab sejarah Musallam Al-Lahaji di abad ke-6 tidak ada itu nama leluhur mereka. Dalam kitab sejarah Al-Kamil fit Tarikh tidak ada leluhur mereka. Dalam kitab sejarah As-Suluk tidak ada leluhur mereka. Dalam kitab sejarah Al-Ataya As-Saniyah di Yaman tidak ada. Ulama-ulama yang disebutkan, ulama-ulama di Mirbat disebutkan, ulama-ulama di Tarim disebutkan pada saat di mana Faqih Muqaddam itu hidup, ternyata Faqih Muqaddam tidak disebutkan sama sekali. Itu mereka mulai gundah gulana gitu kan. Tetapi bersama dengan itu kemudian mereka mencari alibi-alibi historis untuk dapat meyakinkan kepada diri mereka sendiri, terutama juga kepada orang-orang yang masih mendukung mereka, bahwa tidak disebutkan bukan berarti orangnya tidak ada. Tidak disebutkan bukan berarti mereka bukan cucu Nabi dan lain sebagainya. Inilah yang akan terjadi, nanti kita akan lihat dari tanggal 7 yang kami ini diundang, tapi kami sudah firm bahwa kami tidak akan datang dalam forum-forum yang tidak netral seperti di Rabita Alawiyah itu, bahwa dalil-dalil yang mereka sampaikan sama sekali tidak akan bisa menjawab daripada tesis saya itu. Kenapa saya bisa berkeyakinan seperti itu, Mas Yusuf? Karena algoritma dari abad 9, bagaimana penyambungan usaha-usaha itu dilakukan, itu sangat terbukti nyata bagaikan matahari di siang hari. Bahwa memang nasab mereka itu dipabrikasi pada abad ke-9 dengan mencangkok, mengokulasi sebuah nasab seorang
ulama di abad ke-8 atau di abad ke-7 ya, 620 Hijriah, yaitu Abul Jadid, untuk disebutkan sebagai saudara mereka tanpa adanya sebuah dalil dari kitab yang semasa atau yang mendekati dari keberadaan Syarif Abul Jadid bahwa dia adalah saudara dari Alwi, leluhur daripada Ba'alawi. Sama sekali tidak ada. Jadi daripada formulasi apa di abad 9 bagaimana mereka mencangkokkan nasab itu tidak akan ditemukan pada abad-abad sebelumnya berbagai macam manuskrip yang akan memverifikasi keberadaan leluhur mereka atau memverifikasi nasab mereka. Tidak akan mungkin itu bisa ada. Rumel Abbas sudah berusaha untuk menjawab kesunyian itu dengan mencari manuskrip, sanad-sanad, tetapi itu sudah dapat dibuktikan sanad itu sanad yang palsu. Karena sebuah sanad itu tidak akan berdiri sendiri, dia akan menyebut nama-nama dari orang-orang yang bisa jadi orang itu masyhur dan juga yang tidak masyhur. Nah, dari orang-orang yang masyhur itu kemudian kita bisa untuk mengkaji apakah betul dia mempunyai murid seseorang ataukah dia mempunyai guru seseorang yang disebutkan dalam naskah itu. Dan dalam naskah-naskah yang diberikan oleh Rumel Abbas untuk menjawab keterputusan nasab Ba'alawi ini, terbukti bahwa manuskrip itu manuskrip wayang, manuskrip palsu. Kemudian mereka juga bermain di dalam kancah epistemologis. Bagaimana katanya apa yang telah saya tulis di dalam tesis itu tidak sama dengan metodologi para ahli nasab. Sebenarnya saya tidak terlalu ingin memberikan bagaimana metodologi ilmu nasab itu, karena saya yakin mereka sudah paham sebelumnya seperti itu. Tetapi ketika saya melihat bahwa mereka juga tidak memahami metodologi ahli nasab di dalam menetapkan nasab, terpaksa akhir-akhir ini saya menulis juga tentang metodologi ahli nasab seperti yang telah saya jawab untuk seorang pembela Ba'alawi dari Madura. Bagaimana metodologi ilmu nasab, bagaimana kitab Rasail fi Ilmil Ansab menyatakan tentang cara menetapkan nasab. Bagaimana kita Muqaddimat fi Ilmil Ansab menyatakan teori isbatin nasab. Bagaimana kitab Usul Ilmin Nasab wal Mufadalah bainal Ansab menyatakan teori-teori ilmu nasab, dan semuanya itu sama. Karena ilmu nasab adalah termasuk di dalam ilmu sejarah, maka ilmu nasab itu teori cara untuk menelitinya itu mirip dengan teori ilmu sejarah, yaitu heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi, dan yang terakhir adalah historiografi. Dan dari sana kita telah dapat menemukan sebuah kesimpulan yang sangat meyakinkan bahwa Ba'alawi ini memang bukan turun Nabi. Ditambah kemudian disyahidi dan dihakimi oleh tes DNA dari beberapa sampel, 180 sampel dari keluarga Ba'alawi yang telah jelas hasil daripada tes DNA mereka adalah berhaplogrup G yang dinyatakan oleh para ahli sebagai bukan keturunan Nabi, karena keturunan Nabi harus sama dengan orang-orang Arab, yaitu J1. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Mas Yusuf. Jadi saya kalau untuk yang telah diputuskan oleh UIN Wali Songo itu sangat mengapresiasi, dan kita juga menerima kalau memang itu sudah menjadi keputusan UIN, walaupun saya kecewa ya. Oleh karena itu saya setuju dengan Profesor Henry Subiakto yang mengusulkan bahwa acara ini harus digelar dengan tempat yang netral, tempat yang ilmiah, yang netral. Dan saya mengusulkan Forum Rektor Indonesia untuk mengadakan acara diskusi ilmiah di tempatnya, bisa di dalam negeri, di luar negeri, atau di mana saja,
bisa secara offline, bisa secara online, tidak usah pakai massa, tidak usah pakai orang yang hadir, cukup saya dan Rabita Alawiyah, saya bersama beberapa teman dan Rabita Alawiyah, kemudian dihadiri oleh para profesor, para rektor dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Setiap universitas kemudian mengirimkan seorang pakar sejarahnya yang harus juga didampingi oleh seorang yang bisa baca kitab kuning. Itu bisa ada dari dalam universitas atau bisa mencari dari pesantren-pesantren, agar nanti di dalam bagaimana maraji, masadir, referensi yang diberikan itu kemudian kita langsung konfirmasi dari sumbernya yang tentunya berbahasa Arab itu. Nanti akan bisa dilihat oleh forum rektor dalam suasana yang akademis bagaimana kekuatan daripada sebuah postulat bahwa Ba'alawi ini bukan turun Nabi. Demikian Mas Yusuf dan Profesor Dr. Hendri, juga Dr. Kiai Haji Ujang. Ya, Kiai Ipad menyatakan kesediaannya jika ada forum yang lebih besar dan kemudian juga steril. Ya, silakan langsung tanggapin, mungkin ada solusi yang lebih ini, Prof. Hendri. Saya dulu, Mas. Saya ingin menyampaikan begini. Ini kan bukan hanya masalah tadi yang sudah disampaikan Kiai Imad sangat detail dan sudah sangat meyakinkan ya, tapi juga ada masalah sekarang ini dengan adanya pembatalan seminar internasional. Ini muncul isu bahwa ini saya menerima WA dari teman-teman bahwa sebenarnya ada ketidakpercayaan kalau ini benar-benar dari Polri. Ada polisi datang ke UIN, benar, ke panitia, benar, tapi apakah benar-benar ini ada dari pimpinan Polri, kebijakan Polri secara institusional? Ini ada yang mempertanyakan, karena kemarin ada teman kita yang dekat dengan para pejabat-pejabat Polri bertanya kepada pimpinan Polri, katanya tidak. Jadi tidak ada yang namanya larangan institusional Polri. Nah, ini kan memunculkan uncertainty, memunculkan ketidakpastian informasi. Walaupun pihak UIN sudah mengatakan dari Polri, ini kepercayaan UIN yang kita hormati ya. Tapi saya sebagai publik, sebagai masyarakat perlu bertanya kepada institusi Polri, apakah memang Polri tidak mampu untuk menyelesaikan kalau ada tekanan-tekanan massa atau ancaman atau kemungkinan potensi-potensi konflik itu, Polri sudah tidak mampu lagi untuk menjaga sebuah ajang ilmiah di suatu kampus yang memang itu bagian dari kebebasan akademik, bagian dari kebebasan berpendapat, bagian dari kebebasan untuk menyampaikan berkumpul secara politik dan sebagainya. Dan polisi itu sebenarnya harusnya ketika ada ancaman atau ada desakan dari kelompok-kelompok tertentu, dia wajib untuk berpegang pada undang-undang. Selama undang-undang tidak melarang, selama aturan perundangan itu memang membolehkan yang namanya sebuah seminar internasional, sesensitif apapun, justru Polri harusnya menjaga keamanan itu, meyakinkan bahwa beliau bisa mengamankan wilayah tempat di mana ada seminar. Tapi nampaknya kan seolah-olah Polri-nya khawatir, lalu ya sudah. Nah, kalau saya menghormati UIN ketika kemudian membatalkan itu memang haknya UIN sebagai tuan rumah. Beliau mungkin teman-teman UIN atau panitia ya itu memiliki pertimbangan dan percaya bahwa itu adalah suara dari Polri. Tapi publik belum tentu percaya. Bahkan mungkin publik akan bertanya, siapa yang mempengaruhi Polri? Apakah memang Polri punya kepentingan tertentu selain di luar keamanan ya, dan berarti tidak mampu mengamankan itu? Apakah memang jangan-jangan ada suara-suara yang bisa mempengaruhi Polri? Nah, ini harus diklarifikasi oleh Polri sendiri. Ya, jangan hanya klarifikasi hanya dari satu pihak, dari teman-teman UIN, Wali Songo, tapi dari kepolisian itu sebenarnya apa sih posisinya? Memang tidak mampu menyelesaikan seperti itu. Kalau memang tidak mampu ya seperti yang kami sampaikan tadi, kita harus cari tempat yang lebih netral di mana Polri tidak terlalu berat menghadapi, yaitu di tempat-tempat yang mayoritas penduduknya tidak terlalu terkait dengan masalah
isu Ba'alawi ini gitu kan. Misalnya tadi kemarin di Bali atau mungkin di Sulawesi Utara atau di luar negeri tadi kan begitu, atau harus malah mungkin online. Ini itu yang alternatif. Tapi dari sisi itu yang lain adalah Polri harus menjawab bahwa memang ini kebijakan Polri. Nah, itu tentu saja ada konsekuensi bahwa ternyata Polri tidak mampu untuk bisa mengamankan wilayah kita, wilayah Indonesia, terutama di Jawa Tengah, ketika ada sebuah hak masyarakat ilmiah untuk melakukan mimbar akademik ilmiah yang terkait tadi yang sangat ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi kan, untuk didiskusikan dengan kelompok yang berbeda, ternyata pertimbangannya keamanan kan begitu. Nah, ini perlu disampaikan. Kalau tidak ada klarifikasi, Mas, itu bisa liar. Dalam ilmu komunikasi itu ada namanya istilahnya adalah premature fact, fakta-fakta prematur. Kalau informasi itu tidak lengkap, tidak dijelaskan secara lengkap, maka masyarakat cenderung untuk menginterpretasi apa yang terjadi. Nah, interpretasi ini selalu terkait dengan kadang-kadang mengira-ira atau apa ya istilahnya mencoba untuk melengkapi tapi tanpa informasi yang lengkap. Akhirnya muncul ya itu, muncul bisa menjadi disinformasi, bisa menjadi hoax. Nah, sekarang saatnya untuk TNI Polri untuk kembali untuk memberikan penjelasan bahwa memang beliau yang memang menghimbau kepada UIN karena pertimbangannya ini. Kemudian juga dasar hukumnya ini. Karena kalau saya sebagai orang yang kebetulan saya mempelajari persoalan-persoalan hukum komunikasi, hukum kebebasan berpendapat, ini tidak ada aturan yang melarang, yang boleh digunakan untuk melarang ini. Nggak ada regulasi negara yang boleh untuk melarang sebuah seminar ilmiah, seminar internasional. Apalagi untuk menyelesaikan masalah yang sedang ramai di negeri ini. Seminar ini kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Untuk supaya masing-masing pihak itu memperoleh pengetahuan yang cukup, sehingga sikapnya itu rasional, sikapnya itu menjadi lebih proporsional. Selama ini banyak orang yang tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa dasar informasi yang cukup, tapi ngototnya yang didahulukan. Akhirnya kan teman-teman di UIN ingin supaya diwadahi saja secara akademik kan begitu. Nah, ini yang perlu diklarifikasi, Mas Yusuf. Ya, baik. Saya coba baca lagi dari surat pembatalan dari UIN pada hari Kamis sore 5 September 2024 jam 17. Ini tim Mabes Polri menyampaikan kajian dan analisis kerawanan keamanan dan potensi benturan fisik antara dua belah pihak di akar rumput yang mungkin akan terjadi antara kelompok pro dan kontra Ba'alawi menjelang, saat, dan sesudah diskusi publik tersebut. Karenanya, demi kemaslahatan bersama, tim Mabes Polri menyarankan agar LP2M UIN Wali Songo Semarang menunda atau membatalkan diskusi publik tersebut. Sebetulnya, kalau dari narasi ini kan tidak ada penekanan atau pelarangan terhadap diskusi publik tersebut, hanya memberikan sebuah gambaran. Tetapi menarik dari statement Prof. Henry, jika terjadi kerawanan keamanan, maka disitulah tugasnya Polri untuk mengamankan acara tersebut. Saya tertarik di sini. Iya, kira-kira di narasi ini. Polri itu mengantisipasi kalau ada provokator-provokator yang ingin menggagalkan, ingin supaya kajian ilmiah ataupun juga seminar ilmiah ini tidak jadi dilaksanakan, itu Polri justru mengantisipasinya atau bahkan mungkin mengamankannya kan begitu kan. Bukan lalu hanya sekedar menghimbau. Nah, ini kalau dihimbau begini kan yang jadi susah kan UIN. UIN kalau tidak mengikuti himbauan itu seolah-olah mengabaikan permintaan Polri, tapi kalau mengikuti seolah-olah UIN begitu saja hanya mengikuti tidak luar kan begitu. Ini kan serba susah. Mau kemana? Saya kalau jadi rektor UIN ataupun jadi panitia juga saya akan menunda dulu kan begitu. Tapi ini sebenarnya kan ada semacam upaya atau sesuatu yang menyebabkan kebebasan akademik itu terganggu. Dan padahal kebebasan akademik ini tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada publik secara luas, di mana
sebuah institusi ilmiah itu bisa memberikan kontribusi, menyampaikan informasi-informasi yang ilmiah supaya masyarakat itu menjadi lebih tercerahkan, kan begitu. Tapi kalau upaya mencerahkan justru ditekan atau dihimbau untuk tidak dilaksanakan atau dibatalkan atau ditunda begitu, ini solusinya apa? Gitu loh. Apa hanya sekedar nunggu-nunggu saja atau juga tadi seperti yang kita sampaikan, ya sudah harus dibuat di tempat yang lebih aman kalau memang itu dianggap tidak aman. Dan di tempat yang lebih jauh dari mobilitas masyarakat. Tapi kalau tetap memang ada kelompok yang ingin menggagalkan, ya ini tanggung jawab Polri untuk mencari siapa saja yang menjadi provokator-provokator. Kalau untuk isu-isu lain bisa, kenapa untuk isu ini tidak? Kan begitu. Oke, iya ini menarik. Isu-isu yang lain demo pun berlangsung dan Polri itu turun tangan. Sekelas demo pun, sekelas demo di MPR, DPR RI itu kan dia terselenggara dan Polri turun tangan dan bisa mengantisipasinya. Untuk sekelas seminar kalau di sini. nanti begini Mas Yusuf ini sebelum ke Kiai Baidillah. Kalau setiap saat kajian kerawanan itu lalu ditonjolkan, didahulukan untuk berbagai hal, itu berbahaya. Ini kan begitu. Kalau nanti atas nama bahwa akan ada potensi keributan sesuai dengan analisis dari Polrinya ada Polri yang mana kan nggak disampaikan oleh pimpinan. Ini kan hanya interpretasi dari teman-teman UIN karena didatengin seorang AKBP kan begitu kan. Tapi resminya yang mana? Siapa yang Kapolda minimal? Itu harusnya yang menyampaikan Kapolda. Atau kalau bisa ya Kabareskrim misalnya begitu. Sehingga ada pertanggungjawaban institusional. Tapi kalau alasan-alasan seperti ini kemudian disampaikan secara tanpa kondisi yang formal dan resmi, nanti setiap ada peristiwa-peristiwa tertentu, alasan ini bisa dipakai sebagai sebagai upaya untuk boleh dikatakan sebenarnya ya agak sedikit bisa kita katakan ini membungkam suara-suara ilmiah. Baik, saya langsung ke Kiai Baidillah, mungkin ada sedikit masukan? Baik, Mas. Saya melihat posisi Mabes Polri datang di UIN Wali Songo yang ditemui oleh Prof. Arief Junaidi, itu kedatangannya itu hanya nazira, Mas, tidak basyira. Hanya nakut-nakuti, memberikan pemetaan konflik yang akan ditimbulkan. Jadi tidak memberi basyira, tapi nazira, menakut-nakutin, Mas. Harusnya Mabes Polri kan juga harus memberikan basyira, memberikan pandangan yang membahagiakan bahwa pelaksanaan seminar ini nanti akan terjadi happy ending, akhir sebuah kebahagiaan dari diskursus ilmiah dengan tercerahkannya masyarakat. Harusnya kan begitu. Dan yang tidak enak kan publik, Mas, yang masuk di beberapa sosial media yang saya lihat, namanya masyarakat publik kan pandangannya itu variatif. Ada yang membandingkan, kenapa di Robitoh tanggal 7 tidak diberikan naziro dalam bahasa saya, tapi di UIN Wali Songo diberikan naziro, pemetaan konflik yang bisa mempengaruhi psikis ketua panitia, katakan begitu. Tapi terlepas dari itu, sama bahas itu kan ya. Tapi terlepas dari itu, Mas, kita mengapa mendukung negara dan kita mengapa perlu negara? Karena kita meyakini negara lah yang akan bisa menjaga maqasidus syariah, Mas. Maqasidus syariah itu artinya tujuan dari diberlakukannya syariat dari nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Muhammad, yang itu terekam dalam Al-Quran, yang simpulannya ada 5 setidaknya yang kita lihat. Kalau di Jawharatul Tauhid ada 6, tapi saya ingin mengambil 5 saja. Pertama adalah hifdzuddin, negara itu harus menjaga agama sesuai dengan konsep negara Pancasila. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kalau tentara itu kan menjaga negara, kalau polisi itu kan menjaga sipil. Kalau sipil tidak bisa menjaga jiwa masyarakat sipil, kalau polisi tidak bisa menjaga masyarakat sipil, saya katakan gagal. Makanya pembatalan yang dilakukan oleh UIN Wali Songo Semarang, karena efek nadira tadi, efek
pihak kepolisian Mabes yang nakut-nakuti tadi, ini merupakan kegagalan dari pihak kepolisian terkait dengan keamanan sipil, Mas. Nah, yang ketiga, kewajiban negara itu kan hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal itu artinya semua hal yang bisa mempotensikan akal pikiran manusia itu harus didukung dan harus dibuka seluas-luasnya untuk anak negeri ini, biar terpotensikan akal pikirannya yang pada akhirnya akan bisa merasakan, berpikir secara mendalam, dan akan berpartisipasi bersama-sama untuk membangun peradaban negeri ini. Sesuatu yang berhubungan dengan potensi pikiran, kemudian dihentikan, ini kan sama halnya negara membungkam pengembangan potensi anak negeri, dan ini melanggar maqasidus syariah yang ketiga, yaitu hifdzul akal tadi. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Oke, saya lewati. Yang terakhir adalah hifdzul irdi, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Negara kita sudah saatnya mempublikasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang duduk persoalan nasab Nabi itu seperti apa. Dan ini luar biasa. Ulama-ulama kita sebelum Kiai Imad memahami nasab Nabi dari perspektif husnuzon. Nah, kemudian ada banyak peristiwa yang dilatar belakangi kehadiran sosok-sosok yang mengaku status cucu Nabi itu yang berdampak sosial yang luar biasa yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Dampak negatif dalam ruang publik, dalam ruang sosial, yang kenegatifannya ini ditimbulkan oleh para oknum-oknum habaib yang notabene menggunakan status sebagai cucu Nabi. Lah, ternyata sekian abad berbasis husnuzon, muncul sosok Kiai Imad yang betul-betul memberikan pencerahan secara keilmuan, bahkan didukung lintas disiplin ilmu, baik filologi maupun DNA. Ini artinya pemerintah punya kewajiban untuk mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk hifdzul akal dan sekaligus sebagai upaya untuk menjaga al-irdu, harkat dan martabat umat manusia, Mas. Ini kan bagian daripada hal yang harus dijaga negara. Salah satu piranti negara adalah kepolisian yang menjaga sipil. Nah, maqasidus syariah yang saya sebutkan ini sebagai bagian daripada kewajiban negara, sementara alat negara yang diharapkan bisa mengawal maqasidus syariah, pengembangan akal dan menjaga harkat martabat ini, menghentikan atau istilah saya itu memberikan, menakut-nakuti dengan pemetaan konflik, dengan peta konflik, itu sama halnya ke pihak kepolisian lepas tanggung jawab, Mas. Kalau saya jadi presiden, saya copot itu Kapolri itu, Mas. Karena tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Ini saya berbicara sebagai masyarakat akademik, Mas. Karena dalam kondisi apapun, itu mencederai pengembangan potensi akademik dan mencederai harkat dan martabat umat manusia untuk mendapatkan pencerahan terkait dengan kedustaan yang selama ini berlangsung dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Karenanya sebenarnya luar biasa UIN bisa memberikan peluang kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat tentang duduk persoalan. Toh UIN sangat objektif, tidak hanya mengundang Kiai Imad, tapi juga mengundang pihak Robitoh untuk mempertanggungjawabkan tesisnya yang mengklaim sebagai cucu Nabi yang disalahgunakan kebanyakan para oknum-oknum habaib yang berdampak bahaya kepada umat manusia di negeri ini, masyarakat ini, rakyat ini, yang notabene adalah tanggung jawab pemerintah yang harus dikawal oleh pihak kepolisian. Sementara pihak kepolisian tahunya hanya nadhiro, nakut-nakuti, tidak bisa memberi basyiro, yaitu memberikan sebuah gambaran kebahagiaan hidup di negeri ini dengan segala keamanan yang akan dijaga oleh pihak kepolisian. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya, baik. Artinya ketika yang Anda harapkan ketika polisi membaca ada potensi kerusuhan, Anda mengharapkan bahwa siap seminar dilakukan, polisi siap mengamankan terhadap proses seminar itu. Mestinya seperti itu yang ingin Anda harapkan. Itu dengan yang segala kita konsekuensi inginkan itu. Ya, Ya, baik. Kalau lembaga ilmiah seperti universitas saja mau bicara ilmiah itu ditakut-takuti atau tidak dilindungi, tidak dihormati oleh lembaga kepolisian, malah ditakut-takuti tadi kan dengan analisis keamanan mereka. Lalu siapa yang atau lembaga mana lagi yang akan bisa
mendudukkan persoalan ini secara ilmiah, begitu, yang ada di dunia fisik ya. Karena mungkin kalau virtual ya di Padasuka masih bisa gitu kan. Tapi kalau secara fisik itu kan lembaga ilmiah itu ya kampus, UIN. Kenapa UIN? Karena UIN adalah lembaga yang universitas yang memang mengembangkan ilmu keagamaan yang dekat dengan isu-isu persoalan nasab ini, begitu loh. Mosok mau di Unair di tempat saya kan nanti nggak enak kan, ini memang harusnya UIN begitu. Oleh karena itu polisi harusnya memang menjaga hak-hak publik, hak-hak dunia akademik ketika mereka akan melaksanakan seminar-seminar ilmiah yang notabene adalah mendewasakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, masyarakat menjadi semakin lebih bijak dalam menghadapi isu yang namanya isu nasab. Nah, dengan tadi dikatakan oleh Kiai Ubaidillah bahwa ini nanti akan memberikan kesempatan yang sama antara pihak Kiai Imad dengan pihak Rabitah Alawiyah, itu kan itu imparsialitas yang sudah disiapkan. Nah, kalau sudah imparsial, sudah netral, sudah balance memberi kesempatan, lalu masih ada pihak-pihak yang justru ingin mengganggu. Nah, Polri harusnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negeri ini, karena ini bukan forum untuk provokasi, bukan forum untuk mengadili, tapi forum untuk mencari titik temu dan mencari kebenaran ilmiah. Kurang apa lagi gitu loh. Makanya memang tadi sekali lagi ini perlu klarifikasi. Kalau tidak diklarifikasi dan Polri tidak bisa menjamin, justru muncul spekulasi-spekulasi yang bisa merugikan Polri. Oh, pantes polisi tidak bisa menjamin karena apa? Polisi dekat dengan Habib Lutfi. Beliau adalah one team press dan semua orang tahu di tempatnya Habib Lutfi itu kalau acara pertemuan ada para muhibin, banyak sekali muhibinnya tuh polisi-polisi, yang saya juga pernah ke sana kok. Kapolres kumpul, ada Kapolda dan sebagainya. Ini kalau dibiarkan maka akan memunculkan sebuah spekulasi bahwa seolah-olah Polri ini tunduk kepada Habib Lutfi dan yang notabene dekat dengan Pak Alawi. Itu yang harus dijaga oleh institusi negara yang namanya Polri. Oke, saudara sekalian, ternyata apa-apa yang kita tunggu pada tanggal 10 September itu semuanya sirna dalam sekejap ya saudara sekalian, terkait dengan munculnya surat resmi dari pihak panitia, bagaimana dari pihak Polri untuk menghimbau ya, bukan melarang, menghimbau untuk sebaiknya jangan dilanjuti masalah diskusi yang diadakan di UIN Wali Songo karena menimbulkan berbagai macam konflik yang ada, karena ini antara dua kubu besar, antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kubu daripada pihak Rabithah Alawiyah, yang nanti pasca dan pra daripada seminar ini akan menimbulkan berbagai macam konflik. Nah, untuk menghindari hal itu, pihak Polri menghimbau datang langsung kepada kampus untuk membatalkan acara tersebut atau menunda sampai kalau tidak salah tadi disebut sampai setelah pelantikan daripada Pak Prabowo dan Gibran ya saudara sekalian. Namun ada beberapa hal yang terkait dengan video yang tadi yang kita sama-sama saksikan tadi saudara sekalian, yaitu bagaimana komentar daripada Profesor Heri ya, kemudian komentar daripada Kiai Haji Ubaidillah dan komentar daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di podcastnya Pak Yusuf Mars ya. Yang pertama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah itu menunggu pelantikan presiden dulu. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, ternyata salah satu alasan kenapa dibatalkan yaitu untuk menunggu daripada pelantikan presiden dulu. Baru nanti setelah pelantikan presiden dengan kepengurusan yang baru, mungkin itu akan nanti dilanjutkan acara tersebut, saudara sekalian. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Profesor Heri ya, saudara sekalian, yaitu forum yang dianggap strategis dianggap tidak aman oleh Polri ya, karena ada pihak-pihak kuat yang memang tidak menginginkan atau tidak senang dengan acara tersebut, saudara sekalian. Ya, kita tidak kita tidak menuduh siapapun itu, kita tidak menuduh orang-orang yang tidak senang
nasabnya digubris atau dipelajari. Kita tidak menuduh itu. Yang jelas apa keputusan daripada Win Wali Songo kita hargai. Namun ketika suatu forum ilmiah itu dibatasi, maka itu melanggar daripada hak berdemokrasi ya saudara sekalian. Dan apa yang disampaikan oleh Profesor Heri tadi juga, jangan main batalkan saja, harus ada solusinya. Harus cari tempat yang dinilai aman gitu. Nah, jadi kata Profesor Heri itu ya betul juga gitu. Jangan asal main batal-batalkan saja oleh pihak Polri. Menyuruh, silahkan kalau mau Anda membatalkan, cari solusi yang tepat. Ya misalkan seperti usulan daripada Ki Haji Madudin, ya bisa di luar negeri antara saya dengan pihak Robitoh yang berdebat, silahkan bisa disaksikan di media sosial. Yang penting tidak ada kericuhan yang terjadi, bisa di tempat-tempat yang memang kata Ki Haji Madudin usul ya, di tempat-tempat yang memang tidak ada orang yang terlalu menggubris tentang nasab ini, mungkin di Bali atau di luar negeri, misal di Malaysia ataupun di Thailand dan lain sebagainya, hanya untuk berdebat nasab ini. Ini untuk mengurangi ya saudara sekalian, untuk mengurangi konflik-konflik yang kemungkinan terjadi antara kubu Kiai Haji Ma'rudin dan kubu daripada pihak Rabithah Alawiyah. Nah, ternyata Kiai Haji Ma'rudin juga berkomentar yang sangat luar biasa sekali. Salah satu komentarnya yaitu pihak RA keberatan kalau seminar Win akan dibahas masalah nasab. Nah, ini bukti-bukti yang yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'rudin tadi sangat mengagetkan kita ya. Kenapa? Karena di podcastnya Pak Yusuf Mars yang malam yang sudah lewat, itu Kiai Haji Ma'rudin nantang ya akan membahas nasab ini. Kenapa? Karena dari sisi sejarah mungkin nanti ada pemateri yang akan membahasnya ya saudara sekalian. Namun dari sisi nasab itu diundang Kiai Haji Ma'rudin, pasti Kiai Haji Ma'rudin akan membahas nasab itu. Nah, dari pihak Rabithah Alawiyah kata Kiai Haji Ma'rudin itu ada yang tidak setuju ketika nasab itu dibahas gitu. Nah, jadi ada screenshot ya kata Kiai Haji Ma'rudin ya, ada screenshot WA daripada pihak Rabithah untuk kepada panitia untuk jangan membahas nasab kita karena ini adalah sejarah dan nasab tidak ada hubungannya, jadi nasab tidak perkenankan untuk dibahas saudara sekalian. Dan ketika kita mendengar statement itu, saudara sekalian, kita bertanya-tanya, kok kenapa? Karena nasab itu sangat erat kaitannya juga dengan sejarah, karena kita berbicara masalah masa lalu ya saudara sekalian. Nah, itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'rudin. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'rudin juga, algoritma penyambungan masalah nasab mereka sampai ke kapanpun tidak akan bisa tersambung karena nasab Balawi terkonfirmasi pada abad ke-9. Ya, jadi ini algoritma nasab daripada Ba'alawi ini ya memang benar yang dikatakan oleh Kiai Haji Ma'rudin, karena pada abad ke-3-4 itu tidak ada yang namanya Ubaidillah ya, yang dikenal daripada nenek moyangnya Ba'alawi ini. Yang ada itu ya hanya 3 anak Ahmad bin Isa itu. Dan Ubaidillah itu ada pada abad ke-9. Jadi secara algoritma yaitu kekosongan antara abad ke-5, 6, 7, 8 itu tidak bisa dipungkiri saudara sekalian. Bagaimanapun sekerasnya kata Kiai Haji Ma'rudin membahas atau mengisi kekosongan pada ratusan tahun itu, Rumit Abbas tidak akan mampu karena algoritma tidak akan bisa mengisi kekosongan beratus-ratusan tahun itu. Nah, itu saudara sekalian hal yang kita bisa pelajari dari hal ini yaitu besarnya daripada kekuatan-kekuatan di balik layar ya. Kok bisa ya sekelas daripada Kapolri atau Polri untuk membatalkan hal semacam ini. Ini karena masalah keamanan ya saudara sekalian. Kalau kita lihat sidang demo di DPR untuk pengesahan undang-undang yang sangat kontroversi, itu bisa diamankan oleh polisi. Itu pun demonya sebelum sidang juga besar-besaran gitu. Tapi kenapa
ini cuman membahas nasab membahas karya ilmiah di suatu kampus tidak bisa diapa-apakan ya saudara sekalian. Bahkan kalau kita mengaca daripada ini karya ilmiah, membahas suatu ilmiah dan tidak ada yang terhindar daripada masalah, pasti akan ada. Itulah gunanya polisi saudara sekalian. Seperti kata Kiai Jubaidillah ya, tentara itu menjaga negara dan polisi menjaga masyarakat sipil, dan ini gunanya polisi. Oke, mungkin hanya itu saja saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.